Hai sahabat Red Sarla, inilah langkah mudah membuat bisnismu cepat beradaptasi. Bisnis yang sukses punya rahasia yang sama dengan pernikahan yang sukses. Di awal, orang membuat pilihan, lalu mereka membuat komitmen, dan selanjutnya mesti menjaga komitmen itu hingga akhir. Dalam pernikahan, bukan yang sekedar tertarik dengan pasangannya yang akan berhasil bersama hingga akhir, tetapi adalah dia yang memiliki komitmen. Komitmen akan menjadi pengikat untuk terus bersama dalam situasi mudah ataupun situasi yang sulit. Tidak ada pernah pernikahan yang mudah, tetapi dengan komitmen selalu ada cara memperbaiki semuanya. Rata-rata perceraian terjadi ketika komitmen akan hubungan hilang di tengah jalan. Begitu pula dalam bisnis, untuk bisa ke tahap berhasil mencapai sasaran juga perlu adanya komitmen. Bisnis tidak mendapatkan suksesnya hanya karena di awal pemilik bisnis sekedar tertarik menjalankan suatu ide. Tertarik tapi tanpa keinginan untuk menjalankannya, bisnis tidak akan mulai. Bisnis mulai tetapi tidak ada komitmen untuk membawanya ke target pencapaian, resikonya lemas di tengah jalan dan berhenti ketika ada kesulitan. Bayangkan, sudah ada keinginan untuk menjalankan ide pun tidak buat orang sukses, apalagi kalau hanya sekedar ada ide. Kalau sekedar punya ide bisa buat orang sukses, pasti sudah banyak orang sukses di dunia ini. Ide itu banyak yang miliki, komitmen itu sedikit yang bisa tepati. Ide itu murah, yang mahal itu adalah komitmen. Banyak yang punya ide untuk membuat suatu bisnis, tetapi hanya sedikit yang punya komitmen untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Maka tak aneh, orang kaya di dunia hanya 2% saja. Sisanya kelas menengah dan sebagian besar terkategori kelas miskin. Banyak orang yang tidak berhasil jadi kaya bukan karena kekurangan keinginan, tetapi mereka kekurangan komitmen. Punya keinginan memang bisa membuat orang jadi memulai, tetapi punya komitmenlah yang membuat orang jadi menyelesaikannya. Seperti kata orang Palembang, jadi ada ujungnya. Sahabat, dalam matematika, nilai itu cuma 2. Bila bukan bernilai positif, maka dia bernilai negatif. Sekarang, bicara keuangan, secara sederhana variabelnya juga ada 2, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Keuangan seseorang dalam posisi positif yaitu adalah bila pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya, dan sebaliknya keuangan dalam posisi negatif bila pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Sampai di sini tentu semua sepakat. Ya, kita lanjut. Percaya atau tidak percaya, pemasukan lebih kecil dari pengeluaran itu bukan cuma masalahnya mereka yang hidup bulan ke bulan dengan pendapatan di bawah UMR saja loh. Mereka dengan pendapatan yang jauh di atas UMR pun menghadapi masalah yang sama. Nggak jauh-jauh karena pendapatan naik, gaya hidup juga ikut naik. Bila keuangan bernilai negatif karena kecilnya pendapatan, maka solusinya ditambah atau diubah. Bisa dengan nego ulang pendapatan, ganti pekerjaan, ubah bisnis, atau perbaiki cara bisnis. Wajib untuk melakukan sesuatu agar situasi itu berubah. Bila tidak, akan terus nyangkut di posisi negatif itu, habis bulan, habis duit sendiri, dan habis pula duit orang dipinjam. Betul apa betul? Nah, untuk mereka dengan pendapatan yang jauh di atas UMR tetapi keuangannya bernilai negatif, solusinya adalah dengan ubah gaya hidup. Mereka mesti ingat dengan hukum fisika yang berbunyi gaya berbanding lurus dengan tekanan. Bila hidup terlalu besar, tekanannya itu pasti karena gayanya yang kebesarannya. PR semua orang yang mau mengangkat ekonominya, mau di kelas ekonomi apapun adalah menjaga agar nilai keuangan mereka tidak bernilai negatif. Bila setiap bulan kondisi keuangan masih gantian-gantian, plus minus, jangan bicara punya hidup enak dulu. Beresin masalahnya dulu pakai saran di atas tadi. Bila masalah sudah selesai, gak usah dicari hidup akan enak dengan sendirinya. Semua jadi pas. Pas mau beli mobil ada duitnya, pas mau beli liburan kebeli tiketnya. Karena perjalanan menuju hidup yang penuh keberlimpahan adalah
dimulai dengan mengupayakan keuangan yang selalu bernilai positif. Positifnya di hari ini, esok, dan selalu selamanya. Sahabat, dalam pergaulan beberapa orang seperti tonik. Di dekat mereka kita menjadi berenergi dan sangat kuat. Sementara berada di dekat yang toksik, jiwa jadi sakit dan kerdil. Mengelilingi diri dengan orang berkarakter tonik adalah suatu cara mudah untuk bertumbuh. Karena apa? Karena orang-orang yang bersifat tonik itu, mereka itu menginspirasi. Berada dekat dengan mereka, Anda jadi mendapat banyak ide dan gagasan. Rasanya jadi banyak hal yang dapat dikerjakan. Terlihat jalan dan solusi dimanapun berada. Yang kedua, karena mereka itu bermotivasi. Semangat mereka selalu di atas rata-rata. Energi Anda pun akhirnya ikut jadi lebih banyak dan berlimpah karena motivasinya itu menular kepada Anda. Yang ketiga adalah tahu berterima kasih. Memberikan kebaikan memang bukan untuk diingat, tetapi menerima kebaikan tidak boleh melupakannya. Orang yang tahu terima kasih membuat hubungan bertumbuh dari hari ke hari. Dan yang keempat adalah sifat positif. Apakah Anda banyak melihat masalah atau melihat solusi? Tergantung pada cara pandang. Berada dekat orang-orang positif membuat jalan keluar itu mudah terlihat pada setiap masalah. Lalu, keinginan untuk terus tumbuh. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Visi dan impian Anda akan mendapat dukungan dari mereka yang sama-sama ingin terus bertumbuh, menjiwai pekerjaannya. Mereka menjadi standar terbaik tentang bagaimana kerja itu seharusnya, dan Anda akan terikut untuk selalu kerja dengan standar tertinggi. Sementara nih, lawan dari lingkungan tonik adalah lingkungan toksik. Berada di dalam lingkungan toksik merupakan suatu hambatan untuk maju, bahkan membawa kemunduran. Orang-orang di lingkungan toksik biasanya mereka paling berbakat melihat salah dan celah pada apapun, siapapun. Rasanya tak ada yang benar di matanya. Lalu penuh alasan dan menyalahkan. Bukannya mencari perbaikan, tetapi malah selalu ketemu bagaimana mengelak dari tanggung jawab. Dan mereka itu berani untuk menyakiti. Hari ini mereka menyakiti orang lain hanya soal waktu dan kesempatan menyakiti kita. Lalu penuh perdebatan. Apapun selalu bisa jadi bahan untuk mengadu argumen. Waktu banyak habis untuk menjadi yang paling benar. Selalu mencari perbedaan, bukannya mencari persamaan. Dan berani keluar dari lingkungan toksik akan menjadi keputusan yang Anda syukuri di masa depan, dan memasukkan personal tonik dalam hidup menjadi hadiah terbaik untuk diri dan kesuksesan Anda. Sahabat, menurut teori ini ada dua hal yang dapat memaksa manusia untuk jadi bergerak. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua, untuk menghindari kesusahan. Contoh, kalau di depan matanya ada kesempatan dapat uang 1 miliar, pasti dia akan bergerak. Atau kalau di belakangnya ada api yang akan bergerak menyambar, pasti dia akan berlari. Saya ragu ada orang sehat yang di depan matanya ada uang 1 miliar, atau di belakangnya ada api yang akan menyambar dirinya dan dia tidak bergerak. Itu tadi contoh secara konsep. Sekarang kita akan masuk ke penerapan. Banyak yang masih mencari cara bagaimana sih membuat dirinya mampu terus bergerak ke arah sukses tiada henti tanpa perlu diawasi. Yang pertama, pikirkan dua hal ini, yaitu apa kesenangan yang bisa membuat Anda bergerak? Apakah karena Anda mau punya uang yang berlimpah, mau punya harta di mana-mana, mau sekolahkan anak ke luar negeri, atau mau punya pensiun yang nyaman, atau mau lebih dipandang orang, atau mau bisa punya banyak istri? Bahkan apapun itu, hadirkan. Kalau kesenangan tidak cukup mampu membuat Anda bergerak, maka yang kedua, coba pikirkan apa kesusahan yang bisa membuat Anda jadi bergerak. Apa mimpi buruk Anda? Apakah jengah terus diajak oleh orang lain? Atau tidak punya uang untuk membahagiakan orang tua? Tidak mau anak sampai putus sekolah seperti Anda? Sedih pasangan dan anak jadi ikut kerja banting tulang setengah mati setiap hari, dan masih dipandang orang seperti sampah. Apapun itu, alasan pertama atau kedua mesti mampu membuat Anda takut untuk berhenti. Jadi Anda akan terus bergerak. Yang kalau Anda berhenti,
jadi tidak didapatkan. Dan yang kalau Anda berhenti, jadi akan bertemu mimpi buruk Anda yang paling seram. Sesuatu itu betulan harus secara psikologis sangat mengganggu Anda, terus hadir dan membayangi pikiran Anda. Dan sesuatu itulah yang para pelatih sukses di luar sana sebut sebagai alasan utama, atau nama lainnya adalah Big Why. Begitu Big Why ini ketemu, nggak perlu ada motivator yang memacu untuk semangat. Nggak perlu juga ada orang luar yang harus terus mencambuk Anda agar Anda terus bergerak. Anda akan jadi seperti mesin turbo yang melaju dengan kecepatan tinggi dan kekuatan penuh, dan nggak lagi kayak sapi penarik gerobak yang mesti diselepet supaya maju tes. Sering ada perdebatan mengenai kerja keras atau kerja cerdas. Yang lebih penting yang mana? Otot ataukah otak? Banyakin gerak atau banyakin mikir? Sebetulnya keduanya sama bagus, sama penting. Yang gak bagus itu yang gak kerja sama sekali, dan yang gak penting itu didebatin terus sampai jadi gak kerja. Semua ada masanya. Ada masanya ketika harus kerja keras, ada masanya sudah harus kerja cerdas. Di awal, ketika baru mulai, kerja keras itu adalah harus. Anda belum ada ilmunya, pengetahuan tentang industri yang dijalani pun belum ada. Seluk-beluk dan peta persaingan belum tergambar dengan jelas. Lalu, bagaimana cara jadi pemenang dalam bisnis yang belum paham? Sistem yang bagus seperti apa yang belum tahu? Anda harus kerja keras untuk mendapatkan semua informasi yang Anda perlukan. Belum apa-apa langsung mau kerja cerdas? Bilang saja malas. Pendek kalimatnya. Ilmu tak ada, tapi main serahkan saja ke orang lain. Pengawasan jadi rendah, akhirnya jebol kemana-mana. Duit keluar masuk tidak tercatat, stok selalu selisih kurang, alat kerja hilang satu demi satu setiap bulan, akhirnya nombok terus. Tak ada pengawasan, semua jadi berani dan mau ambil kesempatan. Serasa pelihara maling dalam rumah, dari pintu masuk sampai pintu belakang, semua tangannya panjang, tak butuh lama, usaha pasti karam. Kerja keras jadi keharusan di awal. Anda butuh tahu semua tentang bisnis yang sedang dijalani, dari aspek keuangan, operasional, sampai pemasaran harus tergambar jelas. Di mana lubang yang harus ditambal, apa saja yang bisa jadi celah, kebocoran. Anda sampai tahu dan paham di luar kepala. Setelah Anda menguasai permainan, barulah saatnya kerja cerdas. Delegasikan tanggung dan tugas tanggung jawab kepada personel yang tepat. Pakai tenaga dan keahlian orang lain sebagai daya ungkit untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih cepat dan lebih baik. Termasuk untuk menduplikasi bisnis ke tempat yang baru. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dan seterusnya. Duplikasi bisnis hanya bisa dilakukan setelah sistemnya kuat. Sistemnya rapuh, tapi berani melakukan duplikasi. Itu seperti mengcopy kelemahan kemana-mana. Dari cuma satu masalah, akhirnya jadi punya masalah di mana-mana. Faktanya, ada manusia yang terlahir dari rahim seorang kaya, dan ada yang lain 30 menit setelah lahir sudah digeletakkan di tempat sampah. Ada yang terlahir dengan tubuh yang sempurna, dan ada yang terlahir bahkan seujung jari pun tak punya. Hidup itu memang tidak adil, maka terbiasalah. Semua orang memulai dengan titik awal yang tak sama. Terimalah itu sebagai satu kenyataan. Mau komplain bagaimanapun, Anda sudah tiba di dunia, tidak bisa lagi menolak peran dan status yang diberikan dari sananya. Beruntungnya, semua status itu bukanlah kartu mati yang tak bisa diubah sama sekali. Tetapi lebih beruntung lagi adalah dia yang menyadari hal ini, karena ternyata tidak semua orang melihat dengan perspektif yang sama. Banyak memilih pasrah dan menjalani seadanya, dan sebagian lagi hidup hanya dengan mengutuk dan mengeluh tentang ketidakadilan yang mereka terima. Tak banyak, tapi ada nih mereka yang lantas menggugat balik ketidakadilan hidup dengan usaha dan membuktikan diri bahwa mereka layak mendapatkan lebih. Dan dengan kerasnya hati, gugatan ini mereka menangkan. Perbedaan cara menyikapi ketidakadilan hidup menentukan siapa jadi apa dan siapa dapat apa pada akhirnya. Karena yang terlahir kaya sangat mungkin mati miskin di tempat sampah, dan yang terlahir miskin bisa mendapat kemuliaan dan tahta di akhir perjuangannya. Ini semua soal usaha dan hasil. Siapa yang tanam,
dia yang tuai. Dan siapa yang bangun, dia yang pakai. Siapa yang belajar, dia yang pandai. Dan siapa yang berusaha, dialah yang akan mendapatkan hasilnya. Hidup tidak peduli siapa Anda semula, tetapi dia lebih tertarik pada mereka yang bersedia membuktikan kelayakan dirinya melalui karya untuk sesamanya dan dunia. Dan para pemenang melakukannya. Mari kita berpikir, coba dalam 10 detik jawab, bagaimana cara memakan gajah? Kalau mesti langsung makan habis 1 ekor besar, begitu ya sama, saya juga pun gak bisa. Makan anaknya aja masih terlalu besar, apalagi mesti makan bapaknya dalam 1 kali lahap, impossible lah. Tetapi betulan nih, bisa lo makan habis 1 gajah asal dikasih waktu yang cukup. 1 gajah potong jadi 365 potong. Sehari makan 1 potong. Entah itu dagingnya disetik, direbus, jadi pindang, apapun lah. Setahun itu gajah babak bingkas bakal habis. Itu kalau makan sendirian setahun. Mau lebih cepat, potongan gajah tadi bagi ke yang lain untuk bantu makan. Makin banyak yang ikut makan, makin cepat habis gajahnya, betul? Cukup soal gajahnya, sekarang kita bahas soal target hidup. Milikilah target hidup sebesar gajah, bahkan lebih besar. Kalau perlu yang tinggi, kalaupun dalam perjuangan sempat jatuh, jatuhnya akan di antara bintang-bintang, kata pepatah, masih tetap bagus. Jangan takut tidak bisa capai. Caranya kan sudah tahu tadi. Target besar bagi menjadi target-target kecil. Selesaikan 1 demi 1 target kecilnya. Kalau mungkin untuk diselesaikan bersama teman yang lain, lakukanlah secara bersama. Hanya soal waktu target hidup akan tercapai. Ups, ada nih yang belum punya target hidup? Kalau belum punya, buatlah satu yang dahsyat. Entah itu target mau punya rumah, target mau punya ruko, target mau nambah cabang, atau target punya tabungan miliaran. Buat saja satu. Lalu target hidup ini jadikan dalam angka. Ini perlu buat agar bisa dibagi-bagi menjadi target yang lebih kecil dan agar bisa terukur. Karena apa? Karena target-target kecil ini nantinya akan berupa angka nominal tertentu yang harus dicapai. Angka penjualan per hari harus bergabung. Kemudian frekuensi iklan yang harus dijalankan, jumlah reseller yang baru yang bergabung, dan lain sebagainya. Kalau dilakukan secara persisten terus-menerus konsisten, nanti akan jadi suatu pola. Anda akan kaget bahwa ternyata pola ini adalah kunci rahasia orang-orang yang mencapai impian mereka dan membuat hidup mereka jadi lebih dahsyat. Andai tahu lebih cepat ya, nggak apa, mending tahu sekarang daripada nggak pernah tahu. Bisa-bisa seumur-umur makan tempe. Ada sebuah nasihat finansial, yaitu orang-orang kaya tetap kaya dengan menjaga gaya hidup mereka seolah-olah mereka sedang bangkrut. Sedangkan orang-orang bangkrut terus bangkrut dengan hidup seolah-olah mereka kaya. Kalau orang sinis melihatnya sebagai nasihat untuk jadi pelit, stop, hapus saja dan tinggalkan suara ini. Dalam pikiran waras, inti yang saya tangkap dalam kalimat menjaga ini adalah nasihat untuk menjaga pengeluaran. Karenanya kalau nggak dijaga, ada resiko pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Hidup itu murah, yang buat mahal itu adalah gaya hidup. Jika dikuantitatifkan, jadinya kayak kata rumus fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jika hidup penuh tekanan itu karena gayanya kebanyakan. Orang yang sialnya ke double-double nih, mereka yang mencoba tampil mengesankan untuk orang yang gak kenal mereka, bahkan untuk orang yang tidak mereka sukai, dan itu pakai duit hasil utang berbunga, dimana besok pun gak ada yang ingat dia pakai apa, ketemu di mana. Kalau lagi punya duit hasil kerja, simpan, kumpulkan hingga nilai cukup untuk membeli aset. Aset adalah sesuatu yang bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi Anda. Nah, bergayalah pakai hasil dari aset ini. Jangan pakai duit hasil kerja, apalagi hasil dari hutang. Punya aset produktif itu berasa kayak punya pohon duit atau kayak angsa bertelur emas. Sahabat, teruslah bersemangat, teruslah maju, dan teruslah belajar. Karena dibutuhkan yaitu kesabaran, ketekunan, dan punya target tujuan. Jadi sahabat, teruslah melangkah, teruslah berlari. Jangan banyak argumen, lalu teruslah bekerja, belajar, dan terus berusaha
untuk mewujudkan segala impian dan target Anda. Karena semua orang hidup karena ada mimpinya dan karena ingin mencapai apa yang dia inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara dan bisa menambah motivasi. Jangan lupa untuk subscribe-nya kalau sudah subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.